Hai, ketemu lagi dengan saya Des Sulistyo. Kali ini kita akan ngomongin Mugello, balapan yang seru banget, spektakuler, dan seperti biasa, saya nggak sendirian, saya didampingi oleh Sakti Sulistyo. Halo Sakti Sulistyo, apa kabar? Halo juga semuanya. Kabar saya baik, terima kasih. Oke, kita langsung aja. Kemarin yang menang, seperti yang kita udah tahu, ada Marc Marquez, ada Alex Marquez, dan yang ketiga bukan Pecco Bagnaia, tapi Fabio Di Giannantonio. Dan banyak orang yang bilang ini adalah saatnya Pecco bakal crack banget setelah kejadian ini, karena gimana enggak, Mugello gitu loh. Home race-nya dia. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih Sakti dengan hasil yang tadi udah disebutin? Sebenarnya saya pun tidak terlalu sangat surprise ya. Kita tahu bahwasannya selama di musim ini Marc Marquez dan Alex Marquez itu selalu bisa berada di depannya si Pecco Bagnaia. Oke. Dan menurut saya juga ini race sangat seru sekali, karena ini juga menunjukkan bahwasannya sebenarnya mungkin kalau Pecco Bagnaia bisa menghadapi masalahnya dengan front tire-nya dia yang cepat understeering, mungkin dia juga bisa compete di depan lawan Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Juga bisa lihat bahwasannya effortnya si Pecco Bagnaia itu untuk mengejar dua orang ini, dan apalagi untuk menang di sirkuit krusial ini, itu adalah rumahnya dia, Mugello di Italia, itu sangat penting sekali. Menurut kamu gimana tuh? Kalau ditanya nih, sekarang banyak banget orang yang ngomong, wah Pecco udah crack, Pecco nggak bakalan bisa maju, Pecco nggak bakalan bisa ngelawan dua orang ini. Itu memang secara angka, walaupun ini baru 9 race ya, baru selesai 9 race, tapi memang udah terlihat sangat sulit dan tertatih-tatih. Apalagi kita nggak bisa juga memungkiri ya, bahwa antara Pecco Bagnaia yang quote-unquote istilahnya sendirian saat ini, sementara ada Alex Marquez dan Marc Marquez yang adik kakak. Pasti ya namanya kita bersaudara, pasti apa ya, walaupun tetap mereka berkompetisi, tapi pasti ada ya gimana nih ngomongnya ya. Jadi karena adik kakak jadi kayak nggak enak gitu loh kayaknya. Iya, walaupun Alex Marquez sendiri udah bilang enggak kok, nggak kayak gitu. Gimana saya mau bisa ngelawan Marc Marquez kalau Marc Marqueznya tuh memang secepat itu gitu. Tapi banyak yang pengamat yang mengatakan juga bahwa aduh beda deh kalau Alex Marquez lagi mau ngelawan atau ngebalap yang lain, itu beda dengan cara dia mau ngebalap Marc Marquez gitu loh, walaupun sebenarnya nggak seperti itu. Bener sih, aku juga lanjutin omongan yang tadi juga, Alex Marquez pun juga seperti udah dibilang tadi, dia juga mengakui hal itu, dia gimana mau balap Marc Marquez, orang Marc Marquez lagi di depan, dan di satu sisi juga ini tema yang sangat interesting karena kan kita juga udah punya contoh sebelumnya, misalkan dengan Bagnaia dan Morbidelli, Bagnaia dan Bezzecchi, zaman tahun lalu lah ya. Dan si Pecco juga mengakui bahwasannya sebenarnya ya mereka memang lebih hati-hati, tapi juga dia melakukan hal tersebut kok terhadap rider-rider akademi yang lain. Jadi meskipun si Alex Marquez bilang enggak kok karena dia lebih cepat, meskipun itu juga benar, tapi juga pasti ada feeling ini nih kakak gua nih. Sama seperti dengan Pecco bilang kalau dia sama akademi itu juga lebih kalem balapannya daripada dengan yang lain gitu. Aku juga ngeliat kemarin sih, ini benar-benar membuktiin banget ya bahwasannya Marquez itu punya mentalitas yang sangat kuat, dan dia itu juga orangnya fair. Kita bisa lihat kan di sirkuit Mugello ini kan banyak fans yang ngebu dia. Nah itu tuh dia cara ngeresponnya pun juga sangat bagus banget. Nah itu kemarin di sirkuit dia gimana tuh ngomongnya lebih detail lagi? Oke, jadi waktu sebenarnya Davide Tardocci itu dari waktu sprint juga udah bilang jangan dibawain dong, karena kan dia juga ngebela Ducati nih. Ducati ini Itali loh gitu loh. Tapi ya kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi kan sebetulnya gitu ya. Walaupun ya memang setiap cerita pasti memiliki dua sisi mata uang lah. Betul. Ya kan? Jadi kalau menurut aku sebenarnya Bo yang sekarang ini menurutku dibanding tahun lalu, Bo yang ini tuh udah lebih kalem sebenarnya, karena dari mungkin sekian banyak orang yang ngeboin Marc Marquez, tapi di satu sisi yang setengahnya udah mikir oh tapi dia ngebela tim Italia kok, jadi oke lah. Jadi emang udah lebih nggak sekenceng yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma memang kalau kita minta itu dihilangkan mungkin agak sulit, karena kan memang ada yang bilang udah lah lupain aja, lah berjabat tangan aja, toh itu masa lalu nggak bisa diulang. Justru karena nggak bisa diulang. Kalau bisa diulang, let's say Valentino Rossi masih berkompetisi, masih ada di MotoGP, dan dia masih mungkin dengan semua talenta yang dia punya, dia bisa mencapai 10, mungkin ini bisa dilupakan atau dimaafkan. Tapi dengan kondisi udah seperti ini ya memang sulit. Biarin aja ini menjadi seperti ini ya nggak apa-apa. Dan tapi bagus juga apa yang dikatakan Marc Marquez bahwa
dia boleh ngebuin saya, tapi jangan ngebawain Alex Marquez dong. Ya, karena kan dia cuma ngebawa nama belakang saya doang, dan dia nggak ngapa-ngapain loh gitu. Tapi yang paling keren ya, Alex Marquez tuh mengambil ini dengan lebih santai. Ya oke, memang ini tidak menyenangkan, tapi buat saya itu nggak penting lah. Yang penting saya bisa membawa motor ini ke podium, saya bisa membawa tim saya meraih yang lebih bagus. Jadi memang mental keduanya ini kayaknya antara kakak beradik ini emang paling keren sih. Jadi sejauh yang pernah saya tanya, waktu itu Saina juga sempat tanya, oh sekarang nih kan Alex Marquez udah deket sama kamu nih dalam championship, kamu bakal kasih tahu semua rahasia-rahasia kamu ataukah kamu akan pegang buat sendiri? Tetap si Marc Marquez bilang enggak, tetap akan ngebuka karena apapun yang akan adik saya raih itu akan membawa kebahagiaan gitu. Jadi memang mentalnya dia keren banget. Dan satu hal nih Sakti ya, mekanik-mekanik itu semua ngomong bahwa kalau Marc Marquez tuh beda loh penanganannya ketika dia menemukan masalah di motornya. Let's say sesuatu nggak bekerja sesuai yang diinginkan. Dia tuh kembali ke tim dan bilang, oh saya masih kurang merasa nyaman nih di chassisnya, let's say seperti itu. Tapi mungkin sayanya nih yang cara mengendarainya belum sesuai. Jadi kayaknya saya harus nemuin cara deh, gimana saya bisa mengeluarkan potensi dari motor ini dengan saya merubah apa yang saya punya. Jadi dia tuh tidak menyalahkan quote unquote benda matinya, tapi dia balikin ke dirinya dia sendiri apa yang dia bisa diimprove. Nah itu menurut aku sih mental yang keren banget dan harus ditiru, nggak juga ditiru oleh pembalap tapi oleh kita semua di keseharian gitu. Kalau ngomongin soal mentalitas tadi tuh, mentalitasnya si Marc Marquez specifically, dia kan ngomong seperti tadi, dia tidak memblame hardware yang sudah ada, let's say di chassisnya atau di engine-nya, tapi dia lebih memikirkan, oh si Ducati ini udah try their best untuk do this. Jadi bagaimana caranya saya bisa beradaptasi atau memaksimalkan kondisi yang udah ada dari situasi yang sudah ada. Betul. Bisa nggak mentalitas ini misalkan let's say di Pecco bisa diterapkan juga. Mungkin kalau Pecco punya mentalitas ini mungkin Pecco bisa lebih maju kali ya. Karena kan sekarang kita lihat tendensinya adalah Pecco selalu ngeblame. Iya nih si motornya tiba-tiba di brake-nya baru cuma awal, tiba-tiba saya udah langsung ambil steering. Itu gimana tuh kalau gitu menurutnya? Gini ya, Pecco itu datang ke Ducati di saat Ducati sudah hampir baik-baik saja. Jadi memang secara mental antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez itu memang berbeda dalam artian bukan yang satu lebih baik yang satu lebih kurang, bukan. Tapi karena memang kondisinya, tempaannya, ya seperti kita aja sebagai seorang manusia tuh pasti berbeda nih. Pola pikir saya karena saya telah melewati A, B, C, D dengan pola pikir Sakti yang mungkin baru melewati A, B aja. Jadi itu memang berjalan dengan waktu gitu loh. Dan ketika Pecco istilahnya 2 kali juara dunia terus tiba-tiba di tahun ketiganya diambil oleh Jorge Martin, Pecco masih berpikir bahwa tahun ini harusnya dia setidaknya dia bisa ada di posisi 1 dan 2 lah dengan Marc Marquez. Entah dia yang 2, entah Marc Marquez yang 1. Tapi kan ternyata dia di posisi 3 dan buat Pecco tentu ini bukan hal yang mudah ya. Apalagi dia harus melihat Alex Marquez yang notabene pakai GP24 yang menurut dia itu memang motor bagus, tapi dia nggak bisa komplain juga karena di satu sisi ada Marc Marquez yang pakai GP25 yang juga bagus gitu. Jadi ini sulit buat mentalnya dia gitu, walaupun dia harus berusaha untuk meredam itu karena semakin dia, seperti yang tadi Sakti bilang, semakin dia bisa menerima kondisi ini, dia membalikan kepada dirinya mungkin bisa lebih baik kalau menurut saya sih gitu. Jadi nih guys, nih ini ada pelajaran juga untuk kehidupan nih. Makanya nih motorcycle racing MotoGP itu sangat mengagumkan dan fantastis. Oke, lanjut lagi kita ke rider lagi nih yang di podium, yang underdog si Fabio Di Gia. Nah, dia kan ngomong juga tuh, oh iya nih saya sangat ini seperti mimpi saya, fantastis. Karena saya nggak bisa imagine saya bisa di podium. Saya di Mugello lagi ya di rumah. Saya pakai livery spesial, saya orang Itali, saya pakai motor Itali, saya pakai tim Itali. Dan saya dulu mengimajinasikan melihat Valentino Rossi, Max Biaggi dan Loris Capirossi. Nah itu gimana menurut race-nya kan dia mulai dari belakang tuh dan dia bisa comeback. Nah itu gimana dia? Fabio Di Giannantonio itu kan sebenarnya memang pembalap yang dijagokan, makanya dia yang dapat motor terbaru, kan? Tapi karena waktu itu dia memang ya kurang beruntung, dia harus operasi bahu, terus tiba-tiba di Sepang dia juga cedera lagi. Jadi memang untuk kembalinya tuh memang butuh tahap. Bahkan di press conference kemarin tuh dia keren banget ketika Marc Marquez bilang ya saat ini kan pembalap yang tercepat di lintasan itu adalah yang di Ducati adalah saya, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Dia tuh langsung I'm coming karena dia merasa dia sudah fit dengan kondisi itu dan kalau dia bisa terus-terusan itu sebenarnya
sangat luar biasa. Nah, kita balik lagi nih dari pertanyaan Fabio Di Giannantonio ya. Kenapa tadi yang soal Dibo? Fabio Di Giannantonio juga bilang, ya sebenarnya itu nggak perlu lah yang kayak gitu, karena kan kita membela istilahnya Ducati itu adalah motor Italia juga gitu. Dan Marc Marquez juga bilang, iya ada yang teriakin Pecco. Marc Marquez marah nggak? Ya enggak, karena memang Pecco adalah lokal hero di Mugello. Tapi kan sebetulnya ada Fabio Di Giannantonio loh, yang juga orang Itali, naik motor Itali, di timnya Itali, di tim Valentino Rossi pula. Kenapa sih nggak penonton itu coba teriakin Di Gia, yang kayak gitu. Jadi memang ya ini mungkin Fabio Di Giannantonio kalau dia pengen dilihat ya dia harus konsisten, karena memang di MotoGP itu kalau kita cuma menang satu kali ya gampang dilupain aja gitu. Itu ada poin yang interesting juga nih, kemarin si Di Gia, ada yang menanyakan Di Gia dan juga Marc Marquez, kalian kan habis testing di Aragon, kalian pakai fairing baru aero baru dan si Di Gia pakai kan, dan itu emang kita bisa lihat ya at the end dia bisa improve dan bagus, Bagnaia, sedangkan si Bagnaia dan Marquez belum upgrade, belum. Nah, itu kira-kira apa tuh yang bikin si Marc Marquez itu nggak mau ganti ya? Gini, kalau Marc Marquez dan Pecco itu kan sebenarnya, kalau kita ngomong Marc Marquez dulu ya. Kalau Marc Marquez itu memang merasa masih ada yang harus dilihat lagi, ditinjau lagi. Kalau Pecco, ketika dia sekarang dengan istilahnya paket yang udah ada aja dia belum bisa menemukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, tentu ketika diganti lagi ini akan menyebabkan adaptasi yang baru lagi. Baru lagi, butuh waktu lagi. Jadi keputusan Pecco untuk sementara tetap dengan apa yang dia miliki itu udah benar. Sedangkan Marc Marquez, selain memang masih ada yang harus diuji lagi sedikit, Marc Marquez juga bilang, saat ini saya sedang mengejar championship nih sama Alex Marquez dan juga sama Pecco Bagnaia. Kalau mereka berdua aja nggak pakai, saya juga mendingan nggak pakai. Ngerti nggak maksudnya? Jadi biar fair, karena Marc Marquez tuh nggak mau. Nanti kalau dia terus di depan, itu akan bisa dijadikan bahan pembicaraan bahwa terang aja dia pakai aero baru, yang lain enggak, gini-gini. Jadi menurut saya pilihan Marc Marquez dengan kondisi Marc Marquez yang seperti ini bener sih. Jadi untuk mengurangi omongan-omongan yang tidak enak, karena biar bagaimanapun sekuat-kuat mentalnya orang pasti kan itu juga kena lah ya gitu. Ngomong-ngomong soal aero nih, kita kan udah lihat si Di Gia ada improvement dengan aero tersebut dengan motor baru. Kita coba bayangin, let's say si Marc Marquez sekarang sih pun dia sudah bagus kan. Nah itu kalau misalnya dia ke aero baru, kira-kira dia bisa lebih dominan lagi atau tidak? Kalau Marc Marquez balik lagi ke yang tadi kita udah ngomongin, dia itu tidak pernah membuat ini menjadi cepat karena motornya. Ini menjadi lambat karena motornya. Itu balik lagi ke saya. Gimana cara saya mengendarai motor itu. Jadi kalau menurut nih, kalau nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan, karena ini baru masih 9 race ya. Kalau dia baik-baik aja, nggak ada kecelakaan fatal seperti di Jerez tahun 2020. Itu ya kemungkinan besar sih. Kemungkinan besar. Tapi kan balik lagi nih masih jauh, karena ya itu mental tadi gitu. Oke, kalau menurut Sakti sendiri ya, sejauh ini melihat sampai 9 balapan ini, siapa sih yang Sakti pikir ini kayaknya dia bisa deh, atau Pecco masih bisa kok nih ngejar gitu? Menurut kamu tuh gimana? Well, pertama soal Pecco apakah bisa ngejar atau enggak, pertama kita nggak ada yang tahu, karena kan ada juga beberapa circumstance yang kita nggak bisa ngelihat di masa depan. Iya, betul. Mungkin apa yang terjadi dengan Marc Marquez atau Alex Marquez, atau juga dengan Pecco sendiri, tiba-tiba dia bisa nemu improvement di middle of the season dan dia bisa comeback. Karena kan pertama kita juga harus ingat Pecco pernah comeback dengan defisit poin terjauh pada tahun 2022 kalau tidak salah. Yang sama Fabio Quartararo ya itu. Dan itu menunjukkan mentalitas Pecco yang tetap chasing. Tapi at the same time juga kita dengar bahwasannya dia agak pesimistis karena dia bilang selama bike-nya tidak improve, saya tidak bisa mengejar championship ini. Gitu. Itu gimana tuh kalau misalnya? Ya, seiring dengan waktu semoga Pecco bisa mencoba merubah gaya balapnya. Memang sulit sih untuk, namanya pembalap kan udah terbiasa dengan gaya seperti ini, harus dirubah kan nggak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi ya seperti yang Sakti bilang, tahun 2022 dia bisa ngejar, walaupun sebenarnya itu beda situasi ya, karena Fabio Quartararo saat itu memang Yamaha tiba-tiba jadi memang agak nggak bisa di istilahnya apple to apple. Tapi ya kita tetap berharap semoga nih
championship nggak cuman melulu antara Marquez dan Alex Marquez dan dengan gap yang jauh di setiap balapannya, karena itu bikin balapan jadi nggak seru gitu loh, bikin balapan jadi kurang ciami. Itu sih kalau menurut aku sendiri, menurut saya sendiri. Oke Sakti, terima kasih, dan habis ini kita langsung ketemu Asen. Jadi siap-siap nonton dan siap-siap kita berbagi cerita lagi. Dan bentar. Dan jangan lupa juga Asen sirkuitnya Pecco nih. Mungkin kayak momennya Pecco comeback, never know. Ya, betul. Oke. Jadi sekarang kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita akan ngomong dulu sama Imre Paulovic. Kita tunggu. Bye-bye. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke. Imre, before we already spoke with Sakti about the Mugello, but that's from fans view. Now we want to know from your point of view. After the Mugello, do you think the championship is just between Marc and Alex, or can Pecco still fight for the championship? I know it's just 9 race, but yeah, from the performance. Pecco could turn around the 2022 World Championship completely. He had 91 points deficit on Fabio Quartararo. After Sachsenring, he made it up and became World Champion. Now he has more races to come, but he has a 110-point deficit. Yeah. So it is more that he has to make up, and I believe what is even worse is simply that in Mugello it looked more or less that he lost his last little bit of hope and confidence. He was happy with the bike at Aragon. He was even more happy with the bike after the Aragon test. Yes. But Mugello weekend he faced the same problems that he had before. Yeah. Plus, I believe Marc was also smart enough to let him run into his own disaster because Pecco wanted to lead the race from the front, Yeah. to have enough cool air on the tires, but that way Pecco had to fight real hard to get to the front, and during these fights in the first like 6 laps he destroyed his front tire in a manner that already after 6 laps he felt the drop, and he didn't have anything to fight with when Yeah. First of all, he didn't have any weapons left for the last laps, and he also didn't have any weapons left when Dija came from behind. So it's a little bit difficult, but still possible. Of course, it is possible theoretically. Yeah, it is possible until there is a theoretic chance to win the World Championship. But it now looks very much that Marc has won this mental game. Okay. As we know that Marc Marquez chose not to use the new fairing after the Aragon test because he said that he still need to know more about this fairing or aero. But besides that also he said that Pecco and Alex Marquez are still using the old one. So he want to fight with the same weapon. Do you think it's real the reason, or this is also part of mental game? It is kind of, but for me this reflects more conservative approach that somebody is taking who has enough experience and who is especially strong enough, who does not need to take any risk. After his Jerez crash, Okay. it was the second of the season, that he simply has to reduce risk. And this is what he's always talking about. And to take a new aero would bring kind of risk because they do not have the data for all the circuits. They have to check on circuits if it still works.
he stays with the old one. They have all the data from last year, plus he has the package that he has built up a feel for, so this is the secure way. He has 40 points advantage on Alex Marquez, yes, and he has 110 point advantage from Pecco. Yeah. And the rest is even so far behind. You can say these are the three World Championship contenders, but let's say practically it comes down more to man fight with the Marquez brothers. Okay, do you think Alex Marquez and Marc Marquez will fight real fight, or just fight to make the championship just look like have a battle? Because a lot of them said, it must be between the brothers, so it's not real fight, something like that. Even though Alex already explained, no, because Marc Marquez is faster than me. How come I can battle with him if he already in front, something like that? So let's start a fight between brothers. Yeah. I know from my own experience, because I have raced my brother. I know exactly. You might hit his shoulder, you might touch the bike, and you take this into consideration. But I was fighting with my brother, and we were head to head into a chicane from 200 plus K, and I realized it's going to be tight. I just let him go. And this is overreaction. And even Pecco admitted that yes, of course they are fighting in a different way, but I'm also fighting in a different way with my friends in academia from the VR46. Yeah. So far to the intensity of the fights. The other thing is Marc Marquez has the better machinery. He has the bigger resources, plus he is still the rider with more experience. He is still the rider that has a certain edge. So it is exactly what Alex said. Yeah, he has passed me, so how should I fight back when he was just pulling away? Yeah. Okay, the last question. Since Bezzecchi win, Aprilia is, let's say, consistent in the top 5, right? But still not enough to fight with Ducati. So do you think when Martin come back, they can finally turn the table, or difficult? I believe this is going to be difficult. Not to Marc Marquez and Alex Marquez, but to the other Ducati. For sure, they can battle other Ducatis like Bezzecchi can, but it will be very difficult for Jorge Martin even to beat Bezzecchi or just come to the level of Bez. I mean, Jorge Martin in the whole season did less than 50 laps on that bike. Yeah. The other riders have like 5,000 to 10,000 kilometers on their bikes. Plus, you should never underestimate how much faster a rider gets during the season when he gets to know the bike, when he gets to know his opponents, and they are pushing each other over the limits. So if you have a race on the same circuit at the beginning of the year and at the end of the year, you can be sure that at the end of the year the same riders will be about a second faster than they were at the beginning of the season. It's simply they know the process of getting used to the bike, finding the right setups, plus really having this rhythm, having this speed after fighting with the others every second weekend or every weekend. This is something that nothing can replace. Jorge Martin has had a break for almost half a year. You can't make it up on a weekend, you can't make it up in a race, you can't make it up in 3 or 4 races. It will take time,
For sure, Jorge is Fighter. a fighter. He's a talent. He could solve situations also in the past. He came back from injuries stronger than before, also from serious injuries, but there are no miracles. It will take time for him to get up to speed with the bike that he's not really familiar with. Okay, thank you so much, Imre, for the time. Yeah, we will meet again in ASEAN, and I hope we can talk again a little bit about the race. And terima kasih. Nah, gimana tadi mengenai obrolan kita sama dari sisi penggemar dan dari sisi pengamat yang sudah lama bergelut di dunia MotoGP. Kira-kira kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan dan apa sih yang mau diketahui dan mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mendengarkan.